Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Desi Kestani Marpaung, NPM 1805030024, kelas 2A31, mata pelajaran manajemen kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, konsep dasar pengolahan kelas. Guru berperan sebagai pengolahan kelas, belajar mengajar, yang bertindak selaku fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar, mengajar, mengembangkan bahan pelajaran, dan menguasai tujuan pendidikan yang mereka capai. Proses belajar mengajar dalam kelas akan melibatkan semua unsur yang ada dalamnya. 1. Guru sebagai pendidik. 2. Murid sebagai yang dididik. 3. Alat-alat yang dipakai. 4. Situasi dalam lingkungan kelas. 5. Kelas itu sendiri. Tujuan utama dalam menciptakan suatu atau suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Menurut Peraturan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 bahwa pengolahan kelas harus guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran. 3. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. 4. Guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan cepat, keselamatan, dan keputusan pada peraturan. Yang kelima, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan. Keenam, guru memberi penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik. 7. Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Yang ke-8, guru menghargai pendapat dari peserta didik. Yang ke-9, guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Pengertian pengolahan kelas. Pengolahan merupakan terjemahan dari manajemen. 1. Menurut Winarno Hamiseno yang dikutip oleh Suharsimi Harikunto bahwa pengolahan adalah substantif dari mengelola. Sedangkan mengolah berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. 2. Suharsimi menyebut bahwa kelas berarti sekelompok siswa dalam waktu yang sama. Yang ke-3, pengolahan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. 2. Prinsip pengolahan kelas. Prinsip pengolahan kelas adalah pengawasan atau anjuran yang memiliki pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha menciptakan kondisi belajar yang optimal. Faktor mempengaruhi pengolahan kelas menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku yang berbeda dengan emosi siswa lain secara individual. Faktor eksternal siswa berhubungan dengan masalah suasana lingkungan belajar dan jumlah siswa. Menurut Jamarah, prinsip dalam pengolahan kelas kehangatan dan keantusiasi. Misal diperlukan dalam proses belajar mengajar, guru akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugas atau aktivitas yang akan berhasil dan mengimplementasikan pengolahan kelas. 2. Tantangan. Misalnya penggunaan kata, tindakan,
atau bahan yang menantang akan meningkatnya gairah anak didik dalam belajar. Bervariasi, misalnya penggunaan alat dan media atau alat bantu. Pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan dan meningkatkan perhatian anak didik. Keempat, keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi, misalnya dapat mencegah munculnya gangguan pada anak didik dan menciptakan iklim belajar yang efektif. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif, misalnya menghindari pusatan perhatian anak didik dari hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri, misalnya guru mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri. Yang ke-B, strategi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam pembelajaran. 1. Penataan ruang kelas, yaitu pengaturan tempat duduk. Yang kedua, pengaturan alat pengajar. Yang ketiga, penataan dan kebersihan ruang kelas. Yang keempat, ventilasi dan tata cahaya. Yang kedua, mengenai pengaturan anak didik. 1. Pembentukan organisasi. 2. Pengelompokan anak didik. Yang ketiga, pendekatan dalam manajemen kelas. Kelas merupakan tempat ukur untuk belajar yang di dalamnya terdapat siswa, karakter, kepribadian, tingkah laku, dan emosi yang berbeda-beda. Guru harus memahami, dan terampil dalam menggunakan bermacam-macam pendekatan. Dalam manajemen kelas, guru dituntut untuk terampil memilih bahkan memadukan pendekatan yang dianggap meyakini untuk menangani kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah yang dihadapinya. A. Pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik, tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan terjadi suatu proses yang bersifat umum. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan kelas, sebab di dalam penggunaan ia harus terlebih dahulu. B. Macam-macam pendekatan. Secara prinsip, guru memegang dua tugas sekaligus, yaitu melakukan pengajaran dan pengolahan yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 1. Pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. A. Menciptakan dan menegakkan peraturan. B. Kegiatan guru menggariskan pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik dan mengapa terjadi tersebut. Kegiatan menciptakan menegakkan peraturan adalah proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai perilaku peserta didik di kelas. C. Memberi perintah, pengarahan, dan pesan. D. Strategi atau cara guru untuk dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan perilaku yang diinginkan oleh guru. E. Menggunakan teguran ramah dan strategi. F. Strategi mengelola kelas yang digunakan guru dengan cara memarahi peserta didik yang berlaku tidak sesuai dengan dan melanggar peraturan cara lemah lembut. G. Menggunakan pengendalian dengan mendekati peserta didik. H. Tindakan guru bergerak mendekati peserta didik yang dilihat perilaku menyimpan atau cenderung menyimpan. I. Menggunakan pemisahan atau pengucilan. J. Strategi guru dalam merespon terhadap perilaku menyimpan peserta didik yang tingkah penyimpanannya cukup berat. Yang kedua, pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik.
Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekan perilaku guru, yang pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk intimidasi seperti hukuman kasar, ejekan, hinaan, ancaman, dan menyalahkan peranan peserta didik yang berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang ketiga, pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekan keperluannya kemaksimalan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan buku masa adalah pendekatan yang berbentuk rekomendasi yang berisi daftar yang dilakukan atau tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Contoh kasus jenis pernyataan yang dapat dijumpai dalam daftar buku masa: A. Selalu menegur siswa secara empat mata. B. Jangan sekali-kali meninggikan suara. Yang kelima, pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bawah, pengajaran yang dirancang dan dilakukan dengan cermat, dan mencegahkan timbulnya sebagian besar manajerial kelas. 1. Menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif. Yang ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas. 5. Menggunakan dorongan yang bermakna. 6. Memberikan bantuan mengatasi rintangan. 7. Merencanakan perubahan lingkungan. 8. Mengatur kembali struktur situasi. Yang keenam, pendekatan pengubahan tingkah laku. 1. Ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umum. 2. Proses belajar sebagian atas seluruh dipengaruhi oleh kejadian yang berlangsung di lingkungan. Yang ketujuh, pendekatan proses kelompok. 1. Kehidupan sekelompok. Kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok. 2. Tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. 3. Kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Yang ke-8, pendekatan elektik. 1. Menguasai pendekatan manajemen kelas yang berpotensial seperti pendekatan pengubahan perilaku. Yang kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur sesuai dengan yang baik dalam masalah manajemen kelas. Yang ke-9, pendekatan analitik pluralistik. Ada 4 tahap pendekatan. 1. Menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Dalam hal ini, guru perlu mengetahui dengan jelas dan mendalam tentang kondisi menurut penilaian akan memungkinkan pengajaran secara efektif. Yang kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata. Dengan mengadakan analisis akan kemungkinan guru mengetahui A. Kesengajaan antara kondisi sekarang dan yang diharapkan. B. Kesengajaan yang timbul jika guru gagal mengambil tindakan pencegahan. 3. Memilih dan menggunakan strategi. Yang keempat, menilai keefektifan pengolahan. Proses penilaian ini memusatkan perhatian. Yang keempat, pengolahan lingkungan belajar. Banyak hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satunya adalah suatu kondisi yang kondusif pada lingkungan belajar. Untuk mengkondusifkan lingkungan belajar, diperlukan adanya pengolahan lingkungan belajar. Pengolahan lingkungan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses mengorganisasikan dan mengintegrasikan berbagai kompetensi lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku anak.
A. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapatkan imbuhan pe dan akhiran a an yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pembinaan, atau bisa manajemen. Menurut Asuhansi Miarikunto, pengolahan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses pelajaran mengajar. Menurut Tabarak, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami meliputi keadaan, suhu, kelembapan udara, sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia. B. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Menurut Suharsi Miarikunto, tujuan pengelolaan belajar yang berupa kelas adalah menjadi setiap anak yang berada dalam kelas dapat bekerja, berpikir, berinteraksi, dan berpendapatan, sehingga akan dicapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. C. Macam-macam lingkungan belajar. 1. Lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor, lingkungan sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswa sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di sekolahan. A. Seperti ruang tempat belajar bersih dan rapi. 2. Ventilasi dan pengaturan cahaya yang baik. 3. Perlengkapan dan perabotan kelas masih keadaan baik. 4. Sirkulasi udara cukup. 5. Jumlah siswa tidak lebih dari 40 siswa. 6. Dapat memberikan keluasan gerak dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. B. Ruang laboratorium seperti laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer. C. Auditorium atau ruang serbaguna seperti panggung pertunjukan. 2. Tempat yang luas dan bersih. 3. Kamar mandi laki-laki dan perempuan terpisah. 4. Dinding harus dilapisi oleh peredam suara agar tidak bergema. 5. Tempat ganti pakaian laki-laki dan perempuan dipisahkan. D. Ruang perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan ilmu buat murid. E. Lingkungan belajar outdoor adalah kebalikan dari lingkungan indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar sekolahan. Dalam artinya, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. 1. Memahami sifat yang dimiliki siswa. 2. Memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. 4. Memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasi belajar. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 6. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 7. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 8. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Dan 9. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Yang ke-10. Pengelolaan kelas. Sekian dan terima kasih atas penjelasan yang saya jelaskan mengenai mata pelajaran manajemen kelas.